Kalau teman-teman pernah dengar cerita-cerita jagoan pada masa kecil gitu ya, biasanya jagoan tersebut mempunyai jurus andalan atau jurus pamungkas gitu ya. Nah, begitulah sebagai seorang YouTuber teman-teman. Untuk menjadi seorang YouTuber minimal ada jurus-jurus dasar yang harus kita kuasai. Di video kali ini saya akan bahas jurus-jurus apa saja yang wajib dimiliki oleh seorang YouTuber pemula. Tetapi seperti biasa teman-teman, kita intro dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi di channel Teknisi Kreator, channel yang secara khusus membahas tentang tutorial, ide konten, tips, dan trik seputar YouTube. Kalau kita nonton atau kita lihat gitu ya, YouTuber yang sudah pada sukses, kelihatannya enak gitu ya teman-teman ya. Apalagi kalau kita intip penghasilannya atau pendapatannya, memang gede-gede gitu ya. Beuh, mantap ya. Bikin ngiler nggak tuh teman-teman? Tapi ya percayalah teman-teman, karena mereka juga berproses. Mereka juga mulai dari nol seperti kita, para YouTuber pemula teman-teman. Mereka mengupload video awal mereka gitu ya, sampai saat ini mungkin ya sudah ratusan, bahkan ribuan video yang sudah mereka upload ke YouTube-nya. Dan tentu saja kualitas konten mereka makin sini juga pasti makin bagus teman-teman. Karena mereka ya sama teman-teman, terus belajar untuk membuat konten yang lebih baik lagi. Jadi buat teman-teman yang berpikir untuk membuat konten yang bagus seperti konten YouTuber yang sudah profesional gitu ya, saran saya ya sabar dulu teman-teman. Lebih baik kita pelajari dulu dasar-dasarnya pembuatan konten seperti apa gitu ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas jurus-jurus dasar yang harus dikuasai oleh para YouTuber pemula. Dengan menguasai jurus-jurus dasar ini, saya harap teman-teman bisa membuat konten yang baik dan bagus gitu ya. Ya memang belum yang terbaik juga ya teman-teman ya, tetapi minimal konten kita bisa dinikmati oleh penonton dan penonton bisa menangkap pesan apa yang teman-teman akan sampaikan melalui sebuah video. Oke, kita akan bahas saja satu persatu jurus-jurus yang harus kita kuasai atau jurus-jurus yang harus dikuasai oleh YouTuber pemula. Jurus yang pertama yaitu menuliskan ide konten, teman-teman. Biasanya nih, kalau kita berpikir gitu ya, untuk membuat sebuah konten, idenya pasti banyak sekali gitu ya, banyak banget gitu teman-teman. Pengen buat konten inilah, pengen buat konten begitulah gitu ya, tapi malah saking banyaknya, kita bingung mau buat konten atau video yang akan kita produksi gitu ya, karena kita kebingungan, kebanyakan sekali ide konten gitu teman-teman. Oleh karena itu, jurus dasar yang pertama yang harus teman-teman kuasai adalah bagaimana menuliskan ide atau menuangkan gagasan gitu ya ke dalam sebuah catatan teman-teman. Ya mungkin ada sebagian besar gitu ya yang bilang ngapain sih bang gitu ya harus ditulis segala gitu ya bikin ribet aja repot gitu bang gitu ya. Gak masalah kalau teman-teman punya daya ingat yang oke gitu ya, gak masalah teman-teman. Tapi ya kalau teman-teman sering lupa gitu ya, menurut saya teman-teman tuangkan idenya ke dalam sebuah catatan gitu ya di kertas ataupun di note yang ada di handphone teman-teman biar nggak lupa gitu ya teman-teman ya. Nah sebenarnya hasil akhirnya apa sih gitu ya dengan menuliskan ide seperti ini bang gitu. Hasil akhirnya adalah skrip teman-teman. Saya pribadi juga berpendapat gitu ya, membuat skrip ini mungkin terlalu detail gitu ya teman-teman ya. Jadi memerlukan waktu yang lama gitu ya untuk kita membuatnya. Dan modal skrip ini sangat cocok buat teman-teman yang kontennya seperti misalnya komedi gitu ya, banyak dialognya gitu ya, atau konten-konten dongeng seperti animasi yang memang ya di dalamnya banyak terjadi dialog gitu teman-teman. Tapi jika teman-teman ingin membuat konten yang lebih sederhana, pastinya teman-teman juga bisa membuat catatan-catatan yang lebih ringkas lagi, teman-teman. Oke, langsung saja nih, teman-teman. Bagaimana cara menuliskan ide agar bisa dijadikan sebuah konten? Yang pertama ya, teman-teman harus tuliskan tema video dan juga judul videonya, teman-teman. Tema video ini harus spesifik ya, teman-teman. Misalnya konten teman-teman adalah mancing. Mancing di mana? Mancing di sungai, mancing di rawa, atau mancing di laut. Oke, kita temanya buat menjadi spesifik lagi, yaitu mancing di rawa.
Nah, sekarang judulnya kira-kira apa ya gitu ya, eee yang lebih spesifik lagi gitu ya. Misalnya mancing ikan di rawa dengan umpan andalan, dapat ikan besar gitu ya. Nah, dengan begitu tema dengan judul sudah sangat spesifik teman-teman. Yang kedua, teman-teman harus tuliskan sebuah prolognya. Jadi misalnya kita sedang nonton stand up comedy nih teman-teman. Beberapa detik pertamanya memang, biasanya mereka bikin geler gitu ya, para pemirsanya gitu ya, karena ya lucu gitu. Jadi nantinya penonton akan terkesan. Nah, begitu juga ketika kita membuat konten di YouTube ini teman-teman. Misalnya teman-teman membuat, konten tentang, usaha sampingan di rumah. Teman-teman bikin hook atau prolognya begini teman-teman. Misalnya, mau usaha sampingan di rumah dapat, 100 juta per bulan gitu ya. Tonton video ini sampai selesai. Nah, dengan kata seperti ini, hook-nya udah ngena banget teman-teman, karena membuat si penonton pastinya akan penasaran. Usaha sampingan, mendapat 100 juta per bulan, siapa yang nggak mau coba gitu kan ya. Makanya penonton akan penasaran dan menontonnya teman-teman. Oke, untuk yang ketiga yaitu bumper atau intro teman-teman. Kalau ini nggak wajib ya teman-teman ya, tapi kalau ada ya sangat bagus juga. Biasanya sih, berisi, kepingan-kepingan video gitu ya yang menjelaskan tentang misalnya channel teman-teman ini ngebahas tentang apa gitu teman-teman. Untuk yang keempat yaitu opening teman-teman. Nah di sini nih biasanya kita memperkenalkan diri gitu ya, memperkenalkan channel YouTube kita gitu ya, dan nggak ada salahnya kita mengajak penonton agar mensubscribe channel kita teman-teman. Ini termasuk penting juga nih teman-teman. Jangan sampai orang tiba-tiba lihat isinya tanpa tahu gitu ya, ini channel siapa gitu ya, atau channel tentang apa gitu ya teman-teman ya. Yang kelima baru nih isi konten teman-teman. Nah di isi konten ini baru teman-teman mengeksplor isi konten teman-teman. Misalnya tadi gitu ya kontennya mancing. Ya udah teman-teman ceritain dari proses awal mancingnya gitu ya hingga dapat ikan besar tadi teman-teman. Nah, untuk yang keenam yaitu penutup nih, teman-teman. Penutup ini, teman-teman juga bisa perlu, sampaikan gitu ya, bahwa teman-teman sudah, berakhir nih videonya gitu ya, dan mengucapkan terima kasih kepada, pemirsa yang sudah menonton video teman-teman gitu ya. Untuk yang ketujuh, ini juga nggak kalah penting teman-teman, yaitu call to action teman-teman. Call to action di sini yaitu mengajak penonton, misalnya untuk memberikan like gitu ya, komen di video kita gitu ya, dan juga share video kita. Dan juga bisa mengajak penonton untuk menonton video-video kita yang, lainnya, video-video kita yang selanjutnya gitu. Itu, jurus dasar pertama yang harus dikuasai oleh seorang YouTuber pemula, teman-teman. Jika teman-teman belum terbiasa, nggak apa-apa teman-teman. Ya coba saja gitu ya, sambil latihan, sambil berjalan membuat kontennya gitu ya, kita terus mencobanya. Teman-teman bisa tuliskan ide itu di kertas atau di laptop atau di, catatan yang ada di handphone teman-teman. Nanti, hasil akhirnya, adalah teman-teman bisa, mempunyai pedoman atau panduan untuk membuat, sebuah video yang nantinya akan kita jadikan konten teman-teman. Jadi nggak melebar kemana mana begitu ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut jurus dasar yang kedua teman-teman, yaitu jurus produksi video. Ini merupakan jurus wajib ya teman-teman ya, yang harus teman-teman kuasai. Karena menjadi konten kreator di YouTube adalah tentang membuat sebuah konten yang menarik. Misalnya teman-teman ingin menjadi seorang YouTuber, malah menulis di sebuah buku. Ya, salah alamat ya teman-teman ya. Menjadi seorang YouTuber adalah membuat konten yang bagus, yang menarik, yang bisa dinikmati oleh calon penonton teman-teman. Oleh karena itu, jurus yang kedua ini sangat penting, dan jurus ini wajib sekali teman-teman kuasai. Lalu apa kira-kira gitu ya, yang teman-teman harus ketahui, ketika teman-teman memproduksi video gitu ya. Nah, yang pertama yaitu alat-alat untuk memproduksi videonya teman-teman. Ada banyak sekali gitu ya alat yang bisa kita gunakan. Yang utama tentunya kamera ya teman-teman ya. Apapun jenis kameranya yang teman-teman gunakan, sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Yang penting teman-teman, tahu bagaimana cara mengoperasikannya. Kemudian alat-alat penunjang yang lainnya teman-teman seperti, mic gitu ya teman-teman ya.
Mic yang ada di HP juga bisa kita pakai teman-teman, atau mic kabel gitu ya, clip on, atau juga mic wireless yang seperti saya pakai ini. Harganya murah kok teman-teman ya. Yang penting teman-teman bisa kuasai itu semua. Dan alat pendukung lainnya seperti ya tripod, lighting gitu ya. Masih banyak yang lainnya. Yang kedua yaitu teknik pengambilan gambarnya teman-teman. Karena ya percuma ya teman-teman ya dengan alat canggih tapi kita tidak bisa mengoperasikannya atau menggunakannya. Nanti hasilnya akan kurang maksimal teman-teman. Oleh karena itu kita harus mempelajari gitu ya teknik-teknik pengambilan gambar yang bagus juga teman-teman. Dan juga pengambilan audio menggunakan alat-alat yang tadi ya teman-teman ya. Nah, untuk yang ketiga yaitu teknik berbicara di depan kamera, teman-teman. Karena ini sangat penting sekali jika konten teman-teman memang tampil di dalam frame gitu ya, seperti konten saya gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman juga harus mempelajari yang namanya public speaking, misalnya istilahnya seperti itu ya, berbicara di depan kamera, teman-teman. Kita juga harus pelajari bagaimana kita mengatur intonasi gitu ya, terus mengatur artikulasi yang jelas gitu ya, dan juga lainnya. Saya pun masih belajar ya teman-teman ya. Nah, itu penting juga untuk kita pelajari teman-teman. Setelah tahap produksi, otomatis kita mempunyai file video dan juga file audionya teman-teman. Kira-kira file tersebut mau kita apakan gitu kan ya. Jelas ya teman-teman, pasti file tersebut akan kita edit. Karena ya beberapa file mungkin ada yang harus kita gabungkan gitu ya, harus kita potong juga gitu ya, untuk membuang bagian yang memang tidak kita perlukan. Atau misalnya teman-teman akan menambahkan efek-efek tertentu gitu ya. Semua proses ini bisa kita lakukan melalui proses editing video. Makanya menjadi seorang YouTuber ya memang wajib juga menguasai masalah mengedit video teman-teman. Sampai sekarang saya masih menggunakan yang namanya aplikasi CapCut ya teman-teman ya. Ya aplikasi gratisan lah teman-teman. Saya ambil video pakai handphone, saya edit pakai handphone juga gitu ya. Jadi nggak begitu masalah ketika kita hanya menggunakan handphone saja. Nah, jurus yang terakhir ini memang saya bisa bilang ini adalah jurus andalan nih teman-teman, atau jurus pamungkas gitu ya. Karena ketika video kita menarik, pasti orang akan betah menontonnya, akan berlama-lama menonton video kita teman-teman. Oke, itulah 3 jurus dasar yang wajib sekali kita kuasai teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tidak bisa mengubah masa depanmu, tapi kamu bisa mengubah kebiasaanmu. Dan tentu saja kebiasaan itu akan mengubah masa depanmu. Salam memula, salam edisi kreator.